Saya mahasiswa semester 4 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas L, NIM 01-2019-0430. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran rekonstruksionisme dari ke-9 materi yang telah kami pelajari. Saya memilih aliran rekonstruksionisme karena pada materi ini membahas mengenai adanya perubahan di mana aliran ini berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan yang baru sesuai perkembangan zaman, sehingga adanya keyakinan bahwa usaha yang akan dilakukan merupakan tanggung jawab semua manusia sebagai penyelamat dunia. Aliran rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali atau membangun kembali. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perennialisme, bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kejelasan dan kepastian bagi kebudayaan zaman modern atau zaman sekarang, atau hendak menyatakan krisis kebudayaan modern yang sekarang mengalami ketakutan, kebimbangan, dan kebingungan. Tetapi aliran rekonstruksionisme tidak sependapat dengan cara dan jalan pemecahan yang ditempuh filsafat perennialisme. Aliran perennialisme memilih jalan kembali ke alam kebudayaan abad pertengahan. Sementara itu, aliran rekonstruksionisme berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, aliran rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata hidup manusia dalam suatu tatanan baru seluruh lingkungannya. Maka melalui lembaga dan proses pendidikan, rekonstruksionisme ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru. Aliran rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, aliran ini dianggap sebagai aliran yang lebih penting karena seorang siswa tidak hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, melainkan siswa juga dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan sebagai suatu konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Sehingga dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak kembali tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua manusia, bukan dikhususkan hanya untuk satu orang saja. Dalam pembinaan daya intelektual dan spiritual yang sehat, maka akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat sesuai nilai dan norma yang benar, yang baik juga untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Adapun pendapat para tokoh mengenai aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme dipelopori oleh Georg Kuhn dan Harold Druck pada tahun 1930 yang ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas, dan masyarakat yang adil. Adapun tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme yaitu Caroline Pratt, Georg Kuhn, dan Harold Druck. Progresivisme yang dilandasi pemikiran Dewi dikembangkan oleh Kilpatrick dan John Child, juga mendorong pendidikan agar lebih sadar terhadap tanggung jawab sosial. Namun mereka tidak sepakat dengan Kuhn dan Druck bahwa sekolah harus melakukan perbaikan masyarakat yang spesifik. Kaum progresif lebih suka menekankan tujuan umum pertumbuhan masyarakat melalui pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus mendominasi atau mengarahkan perubahan atau rekonstruksi pada tatanan sosial saat ini. Usaha rekonstruksionisme sosial yang diupayakan Bramel didasarkan
atau suatu asumsi bahwa kita telah beralih dari masyarakat agraris pedesaan ke masyarakatan urban yang berteknologi tinggi, namun masih terdapat suatu kelembatan budaya yang serius, yaitu dalam kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri terhadap masyarakat teknologi. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Kohn bahwa apa yang diperlukan pada masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat adalah rekonstruksi masyarakat dan pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Yang saya lakukan jika aliran rekonstruksionisme ini diterapkan, yaitu saya menata kembali tata susunan yang lama ke tata susunan yang baru, sehingga tidak sama seperti tata susunan yang lama dan kedepannya bisa lebih baik. Contohnya, saya berusaha merubah kurikulum yang lama menjadi kurikulum yang baru. Dalam aliran ini juga, siswa berperan penting dalam mengenali masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sekarang ini, sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif dan pandai dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Adanya relevansi dalam aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa nilai berdasarkan pada nilai-nilai teologis, karena hakikat manusia adalah realita pertama yang secara potensial berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan. Maka peninjauan tentang kebaikan dan keburukan pun dapat dilakukan dan diketahuinya. Mungkin ini penjelasan dari saya mengenai aliran rekonstruksionisme. Terima kasih.